Ketat ya Mas. Tapi kalau Mas King Ivan sih nggak tahu ya. Iya, ini mah udah jago banget Udah. nih case nih kalau Mas Ivan. Bukan si paling tahu tapi calon si paling tahu. Waduh. Udah pakai calon ya. Hai, halo Geret. Halo teman-teman semuanya. Ada lagi bisa di- Hai, halo Geret. Welcome back di Jimik, podcast asik yang akan bawa kalian ke obrolan seru seputar geodesi. Yap, bener banget. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap ngebahas hal-hal yang berkaitan banget sama kehidupan kita sebagai anak geodesi. Di sini bersama aku, Azaria. Dan aku Sase yang bakal nemenin obrolan kita yang pastinya bakal seru banget. Di episode ini, kita kedatangan 2 tamu spesial loh. Harusnya teman-teman udah tahu sih kita bakal bicara sama siapa hari ini. Kira-kira siapa ya? Cluenya itu mereka ini orang-orang yang paling sering dicari pas praktikum. Tapi mungkin juga yang paling kalian hindari kalau belum ngerjain laporan nih. Kalau dari deskripsinya itu kayak aslep nggak sih Mbak? Yap, benar banget. Kita bakal kupas tuntas mengenai perjalanan para aslep dari maba sampai jadi aslep. Kesan pertama hingga suka duka alias tantangan terberat yang bikin mereka hadapi selama menjadi aslep. Gimana kalau langsung kita sapa aja nih kedua tamu spesial kita di hari ini? Oke, Halo Mas Ivan dan Mas Satria. Halo. Yeay. Boleh nih Mas, kenalan dulu sama audiens kita. Boleh dari nama lengkap, panggilan, asal, dan juga dari angkatan berapa. Oke. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Satria Ilham. Aku dari Teknik Geodesi angkatan 2024. Kalian bisa panggil aku Satria. Di sini aku sebagai asisten laboratorium pengukuran dan pemetaan dasar. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas. Oke, mungkin bisa lanjut ke Mas Ivan. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin ya, nama aku Ivan Renaldi, biasa dipanggil Ivan dari Teknik Geodesi angkatan 2022. Di sini aku sebagai asisten laboratorium fotogrametri dan penginderaan jauh. Oke, halo Mas Ivan. Nah, kan udah paket lengkap banget nih perkenalannya. Kita mau tanya nih gimana Mas Ivan dan Mas Satria kabarnya? Apakah ada agenda atau masih aman? Mungkin dari Mas Ivan? Alhamdulillah, kalau pagi ini masih kosong sih, cuman nggak tahu ya nanti kalau ada tiba-tiba bimbingan. Oh, berarti akhir-akhir ini emang sering bimbingan gitu ya Mas? Iya, Karena ya betul mahasiswa sekali. akhir. Kalau Mas Satria gimana nih? Kalau aku hari ini alhamdulillah nggak ada apa-apa. Karena kan kita masih di liburan panjang nih. Oh Jadi- kebetulan ya, Mas. Jadi nggak bisa diganggu gugat dulu deh. Liburan dulu. Kalau gitu. Mungkin kalau kita udah nanya kabar, kita bisa langsung nanya ke pertanyaan intinya nggak sih Mbak? Ya nggak? Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari podcast gimmick ini. Oke, jadi kita mau tanya, gimana nih perjalanan Mas Ivan dan Mas Satria dari masa-masa maba sampai akhirnya mutusin buat jadi aslep? Oke, boleh dari Mas Ivan dulu yang jawab deh. First impress-nya, kok pertamanya berarti ya? Iya. Pas Perjalanan. zaman-zaman maba Mas, bisa ke geodesi itu gimana sih ceritanya gitu? Jujur kalau perjalanan tiba-tiba masuk BDSI sih jujur gara-gara ini sih, tertarik gara-gara ada kakak ikut di geodesi juga sih. Jadi mikirnya biar kalau misalnya ada tugas atau apa gitu kan bisa ngikut. gampangin ya Mas. Iya, Tapi terbukti nggak ada kakak jadi gampang? ya jadi gampang jujur. Oh, Dibantu berarti ya Mas. privilege. Iya. Oke. Terus berarti untuk kayak perjalanan dari masuk geodesi ke jadi aslepnya itu perjalanannya kira-kira gimana Mas? Secara singkatnya aja. Perjalanan secara singkatnya ya, jujur alasanku memilih ke aslep PRS itu gara-gara aku ingin mendalami lebih lanjut sih terkait fotogrametri sama penginderaan jauh ya. Soalnya kan di awal-awal semester kan seperti teman-teman yang tahu kan, di awal semester praktikumnya ke terestris dulu kan, dan backgroundku pas praktikum terestris sudah apa ya, dalam tanda kutip bukannya gua sombong atau gimana ya, izin udah inilah udah lumayan katam lah buat pengukuran terestris gitu-gitu nah. Jadi pengen dalami ke jago arah ya foto berarti ya. jauhnya, gitu. Berarti Mas Ivan juga termasuk fast learner ya berarti masuknya. Iya. Oh my god, keren banget narasumber kita Keren saat banget ini. betul. Oke, kalau gitu boleh nih dari Mas Satria dijawab pertanyaannya.
Oke, mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, perjalanan aku sampai masuk ke geodes itu gimana? Jadi sebenarnya geodes ini bukan jadi tujuanku di kuliah. Karena tujuan pertamaku aku tuh masuk ke teknik elektro. Tapi waktu itu aku salah naruh pilihan. Pilihan pertamaku itu teknik geodesi, pilihan keduaku teknik elektro. Kenapa? Karena waktu di SNBP aku tuh ketolak kan, dan aku minder karena udah ketolak sebelumnya. Jadi akhirnya aku milih teknik geodesi di pilihan pertama. Jadi kalau dibilang jurusan impian bukan, tapi udah masuk sini udah alhamdulillah. Oh, berarti nggak cinta geodesi ya? Waduh, enggak usah dong. Bilang punya Cinta, ke geodesi cinta. gitu ya. Semakin didalami semakin mencintai gitu. Oke, kalau tadi kan cerita singkat kenapa Mas Satria mau masuk geodesi kan. Kalau untuk kenapa mau jadi aslep itu kira-kira jawabannya apa Mas? Kalau misalkan aku ya, kurang lebih sama jawaban aku kayak Mas Ivan tadi. Jadi aku punya role model lah di Sutris ini. Waktu aku praktikum di Survei Test 1 di semester 2, aku diasistenin sama Mbak Gebi. Nah, Mbak Gebi itu salah satu role model aku di geodesi lah. Karena beliau itu waktu ngejelasin kepraktikannya pun enak. Kalau misalkan kita ada apa-apa, selalu dibantuin sama Mbak Gebi. Dan menurutku itu jadi salah satu alasan aku untuk bisa join di Aslep PPD. Dan di survei teres 1 pun aku juga udah minat lah di bidang terestis. Makanya aku masuk di Aslep PPD gitu. Berarti emang udah jiwanya dari awal ya, Iya, percaya emang terestris itu. Oke, kita kan udah denger nih tadi perjalanan maba ke geodesi dari Mas Ivan dan Mas Satria. Nah, sekarang kita mau ke pertama kali Mas Ivan dan Mas Satria ini benar-benar nyebur nih ke dunia aslep. Dari Mas Ivan di fotogrametri dan Mas Satria di survei terestris. Apa sih kesan pertama atau first impression dari Mas-Mas aslep ini? Mungkin bisa dijawab dari Mas Satria. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, karena aku emang bener-bener baru nyebur banget nih, baru di semester ini aku ngejalanin jadi aslep. Jadi mungkin dari kesan pertama aku lebih ke takut ke praktikan. Kenapa takutnya? Takutnya adalah materi yang aku sampaikan itu nggak bisa dimengerti sama mereka. Jadi itu jadi salah satu ketakutanku. Tapi itu juga jadi salah satu tantanganku buat kedepannya. Aku bisa improve buat teman-teman praktikanku supaya nantinya ketika aku menjelaskan bisa lebih dimengerti. Kalau misalkan first impressionnya lagi, kebetulan di sini ada salah satu praktikanku teman-teman. Oh my god, siapa tuh? Di sini ada salah satu praktikanku yakni MC kita sendiri. Jadi ada Zahran, salah satu praktikanku, dan aku lumayan bersyukur sih karena dari kelompok yang aku pegang, aku memang merasa bahwasanya aku dengan mereka udah bukan lagi jadi kayak aslep dan praktikan, lebih ke teman yang memang saling sharing untuk saling ingin lebih tahu lah. Nah, mungkin Mas Ivan nih, kan kira-kira nih di sini nggak afdol nih kalau misalkan kita yang nanya nih, kita yang ditanya terus nih. Karena kebetulan karena dua-duanya adalah praktikan aku dan Mas Ivan, kira-kira kita boleh jadi nanya nih kalau misalkan dari kalian sendiri nih, first impression kalian ketika kalian menjalani praktik dengan aslep. Jadi first impression kalian ke aslep-aslep itu gimana? Kira-kira. Iya, kamu dulu. Oke, karena Mas Satria dan itu aslep aku sendiri ya teman-teman. Jadi aku akan menjawab pertanyaannya tadi first impression saat aku punya aslep yang sangat bertanggung jawab seperti Mas Satria ini. Oke, menurut pandangan aku ya teman-teman, dengan adanya aslep ini yaitu Mas Satria itu benar-benar ngebantu praktikum teman-teman, entah itu dari laprak ataupun dari gambar kalkir dan semacamnya. Dan juga nggak cuma itu, jadi selain Mas Satria juga banyak aslep-aslep lain yang ngebantu nih saat kita mau ngerjain laporan praktikum dan juga gambar-gambar kalkir. Jadi dengan adanya aslep ini sangat, menurut aku sendiri itu sangat membantu dan sangat-sangat membersamai gitu. Oke, dulu dia Oh. dapat ala ya. Kalau Mbak Sasi? Oke, jadi teman-teman, kebetulan aku adalah praktikan fotogrametri 1 dari Mas Ivan di waktu aku semester 3. Nah, jadi waktu praktikum fotogrametri 1 itu kan itu kayak yang bener-bener baru nyemplung banget ke dunia fotogrametrian, foto udara apa segala macam itu. Dan yang menurut aku juga
ya kurang lebih sama kayak jawabannya Zara. Jadi Kayak gue pasti. iya benar banget. Jadi kayak Mas Ivan itu sering banget ngajarin kita, ngetutorin kita cara ngolahnya di waktu kita masih awam banget. Jadi itu sangat membantu kita banget. Dan kayak di luar praktikum pun juga, misal kita waktu mau ujian nih, kita ya minta ajarin ke Mas Ivan, dan Mas Ivannya itu humble banget mau ngajarin kita gitu tentang fotogrametri. Dan Mas Ivan kan juga kayak deket banget sama salah satu dosen fotogrametri kita gitu kan. Jadi kayak kita udah tahu trik-trik apa aja sih untuk menghadapi soal dari dosen-dosen itu. Jadi benar-benar kayak kalau misalnya struggle ataupun gimana tuh pasti bersamai ya kan Mbak? Membantu banget sih ya aslet-aslet Betul. Nah kalau tadi kan jawaban dari Mas Satria ya. Kalau dari pengalaman Mas Ivan sendiri gimana nih? Ada nggak sih hal yang paling membekas pas awal-awal gitu Mas? Yang membekas ya? Mungkin pas pertama kali megang aslep tuh, karena awal megangnya ke praktikan 23 ya, angkatan 23 itu. First impression-nya sih pas jadi aslep seneng sih, soalnya pengalaman pertama juga kan. Pengalaman pertama dimana ternyata gue bisa buat megang anggota kelompok lah yang buat dididik gitu. Terus ada momen-momen speechless-nya juga sih, kayak momen ngelihat penulisan di lapraknya, terus ngelihat ternyata tiap orang tuh punya punya karakteristiknya masing-masing lah kalau di akademik kayak gimana gitu. Tapi ya gue tetap berusaha biar menggayuh lah teman-teman kelompok itu. Oke, berarti overall ya aman ya Mas, first impression-nya. Oke. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya nih tentang masa awal-awal Mas Ivan dan Mas Satria menjadi aslep kan. Nah, kita sekarang masuk ke bagian yang agak curhat sedikit nih. Jadi gini, kan kalau orang di geodesi itu ngelihat yang di luar aslep ya, ngelihat asisten laboratorium itu kayak orang yang serba tahu nih, paling tahu tentang praktikum-praktikum dan matkul-matkul di praktikum tersebut. Nah, tapi di balik itu tuh pasti ada nggak sih momen-momen yang cukup menantang bagi kalian? Mungkin boleh di-share sedikit nih pengalamannya dari Mas Ivan dulu mungkin? Apa tadi pertanyaannya? Tentang momen yang cukup menantang waktu jadi aslep. Yang pasti mastiin praktikan itu paham sama materinya tuh menantang sih menurutku ya. Soalnya ya kita tahu lah kalau praktikan kan gimana kondisinya dia emang belum paham sama materinya itu. Jadi kayak job desk aslep itu berarti situ harus mastiin praktikannya paham. Apalagi ditambah banyak-banyak case yang mempersulit buat capai goals itulah. Kayak misalnya ada praktikan yang hilang-hilangan, ada praktikan yang susah nangkep lah dalam tanda kutip gitu. Jadi Itu sih menurutku tantangannya sih. Jadi setiap praktikan tuh punya struggle-nya sendiri lah ya Mas gitu. Iya. Dan itu menjadi tanggung jawab ada dari satu aslep. lagi. Kadang biasanya ada praktikan yang so asik biasanya. Terus gimana? Kan Mas Ivannya asik. Iya sih. So asiknya ini kayak dalam konteks gimana Mas? Maksudnya So asiknya kayak asik sendiri pas praktikum lah. Oh. Tapi pas kalau ditanyain kayak deadline atau apa-apa gitu, biasanya dia diem gitu. Biasanya yang gerak yang ngomong biasanya yang tanggung jawab biasanya gitu. Satu lain. Iya. Jadi Tapi di macam-macam belakang banget ya. ketawa-ketawa tuh. Macam-macam banget ya Mas kayaknya karakteristik praktikannya Iya, gitu. betul. Oke, sip. Nah, kalau dari Mas Ivan kan tadi di fotogrametri ya. Kalau untuk Mas Satria di survei terrestris, apa sih hal yang paling menjadi tantangan selama menjadi aslep di survei terrestris itu sendiri, Mas? Mungkin kalau misalnya aku tantangan bagi diri aku sendiri ya, karena aku baru jadi aslep di tahun ini dan aku mulai survei terrestris 1 kan udah beberapa tahun yang lalu kan. Makanya aku sedikit yang namanya itu nge-recall lagi materi-materi yang emang diajarin di Sutri 1. Jadi itu jadi salah satu tantangan buat aku sih, karena mungkin aku rada sedikit lupa tentang materi di Sutri 1, makanya aku harus recall lagi supaya nantinya penyampaian aku ke teman-teman praktikanku juga lebih enak juga. Dan kalau misalkan tadi kan dibilang nih, aslep itu posisinya si paling tahu lah, serba tahu lah. Kalau misalnya dari aku sendiri sih stigma kayak gitu
kurang tepat sih, karena kita dari Aslab pun masih banyak belajar juga, karena banyak hal yang harus kita eksplor lebih dalam lagi dan masih banyak hal yang harus kita pelajari lagi. Jadi kalau dibilang sih paling tahu ya nggak juga sih. Tapi ya, Mas. Kurang sih. Tapi kalau Mas King Ivan sih nggak tahu. Iya, ini mah udah jago banget. Udah, Udah case nih kalau Mas Ivan. Bukan si paling tahu tapi calon si paling tahu. Waduh. Udah calon ya. Makanya Mas Ivan ini guys, fun fact dia suka dipanggil apa? Mas King, King. Mas King gitu. Jangan Karena gitu. Malu. serba tahu lah. Calon paling tahu. Malu cenah. Oke, jadi gitu ya Mas. Sebenarnya kalau boleh dikulik lagi nih, apa aja sih ilmu yang harus dikuasai untuk menjadi aslep? Mungkin dari Mas Satria dulu. Mungkin kalau misalkan aku dari LPPD ya, ilmu yang harus dikuasai yang pertama pastinya tentang penggunaan alat dari pemetaan terestris itu sendiri. Kayak misalkan dari teman-teman angkatan 25 udah megang waterpass, theodolite, dan nantinya bakal megang total station juga. Nah, selain penggunaan alat juga dibarengi sama teori yang harus dipegang selama melakukan pemetaan. Jadi keduanya itu saling berterkaitan lah. Dan kalau misalkan dari teman-teman emang pengen jadi seorang aslep, teman-teman nggak usah minder dulu lah, kayak nanti aku nggak bisa inilah, nggak bisa itulah. Dicoba dulu, dipelajarin dulu tentang materinya, penggunaan alatnya, dan nantinya kita juga sama-sama bisa belajar kok. Ketika nantinya kita udah masuk di laboratorium, kita juga belajar juga tentang tes itu sendiri dan juga banyak hal lainnya kita pelajari di sana. Jadi nggak usah takut teman-teman kalau misalkan emang mau join di aslep gitu. Jadi intinya tuh jangan overthinking dulu ya. Yang penting kan kita nanti belajar sama-sama gitu. Oke. Kalau untuk Mas Ivan sendiri, apa jawabannya? Tadi tentang apa pertanyaannya? Tentang ilmu yang harus dikuasai. Oh, ilmu yang harus dikuasai ya. Ya, background PRS sama terestris beda lah ya. Alatnya juga lebih banyak kan terestris. Jadi di PRS itu lebih kebanyakan praktek pengolahannya sama teorinya gitu. Dimana ya mungkin yang harus dikuasai itu teorinya dulu sih terkait foto udara. Dimana kan foto udara berarti backgroundnya dia ada akuisisi dari drone ataupun citra satelit. Jadi itu harus paham lah dari pengolahannya, workflow pengolahan. Terus juga tipsnya jangan mudah nyerah lah kalau misalnya selama pengolahan. Kan soalnya kadang ada orang-orang yang pas pengolahan ada error di pengolahan di software gitu, terus males ngerjain lagi. Atau mungkin ada faktor device-nya kurang mampu lah, terus alasan ya demotivasi gitu. Terus mungkin kalau pengoperasian alat buat teman-teman mungkin ya ini sih jangan takut buat nerbangin drone lah, soalnya kadang ngeliat tuh orang-orang malah lebih takut nerbangin drone gitu daripada ngoperasin kayak alat TS ataupun alat GNSS gitu, padahal kan harganya juga sebenarnya 50-50 lah. Jadi nggak usah takut, paling ganti dikit doang itu untuk. Oke, Mas. Oke, ternyata kita tahu ternyata beda bidang itu beda juga ya tekanannya. Tapi secara umum nih, gimana sih cara kalian menyeimbangkan semua itu, Kak? Dari tantangan-tantangan yang tadi kalian sebutin, kayak kalian kan juga mahasiswa nih yang punya tugas kuliah sendiri yang gak kalah numpuk. Kayak dulu waktu Mas Ivan masih jadi aslep kan Mas Ivan juga masih ada matkul-matkul, apalagi sekarang Mas Satria juga yang ada banyak praktikum dan sekarang juga jadi kabid kan di Diklar. Nah, itu gimana caranya imbangin waktunya nih? Mungkin dari Mas Ivan dulu deh. Ngimbangin waktunya. Jujur kalau aku sendiri sih manage waktunya ya berarti itu ya. Jatuhnya. Iya, Betul. Manage waktunya sih kalau pas dulu megang praktikan sama pas dihadapin sama praktikum lain, aku biasanya fokus ke praktikumku dulu sih, aku selesaiin di awal biasanya. Soalnya pas lama megang praktikum, kebetulan praktikum yang aku pegang tuh biasanya aku jadi ketuanya juga, terus itu biasanya aku handle di cepat kelarin lah gitu di deadline ke kelompoknya. Jadi ada waktu sendiri buat ke kelompok praktikan buat asis dan lain-lain gitu. Terus manage waktu pas asis sih juga ada sih kalau dari aku. Strategi manage asisnya biasanya pas asis tuh isinya nggak cuma ngoreksi laporan biasanya. Biasanya laporan ku koreksi online biasanya. Ku kirim di chat WA lah biasanya. Jadi pas asis tuh lebih fokus ke pemaparan materi gitu. Sama kalau akhir-akhiran selama aku jabat aslep itu kepikiran di benakku tuh
selama di asis terakhir di masa-masa periode terakhir tuh ku terapin kayak ngetes ke praktikan terus lah pas asis. Ya korbannya ini ada di soalnya kayak gak penting juga kalau misalnya praktikan pas asis tuh cuman ngoreksi laporan doang kan gak sesuai tujuan asisnya kan. Kurang efisien juga ya Mas Iya. kalau misalkan langsung. Oke, kalau untuk Mas Satria jawabannya bagaimana? Mungkin kalau misalkan dari aku, kalau misalkan dibilang cara aku manajemen waktu aku, apalagi di semester ini aku ada 4 praktikum, aku diselingin buat jadi aslep. Menurutku kalau misalkan kita ninggalin salah satunya itu adalah salah satu bentuk meninggalkan tanggung jawab lah. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri, kalau untuk praktikanku, mungkin dari Zara sendiri tahu ya, kalau misalkan aku di hari Kamis itu aku kayak kalau misalnya kalian minta akses dari Kamis itu aku nggak bisa. Karena kenapa? Karena di hari Kamis itu jadwal aku untuk rabit diklat. Jadi itu jadi salah satu time management aku, manajemen waktu aku untuk mengatur skala prioritasku. Jadi tentunya kalau misalkan tugas dari perkuliahan itu juga jadi tanggung jawabku, jadi aslep juga jadi tanggung jawab, dan emang itu tuh harus diselingin beberapa waktu yang memang kita nggak bisa ngelakuin itu. Ya harusnya itu dijalanin secara berbarengan supaya nantinya kita tahu tanggung jawab kita di masing-masing tugas kita gitu. Oke Mas. Berarti kuncinya memang di prioritas dan komitmen ya Mas. Nah, oh ya, kalau misalkan tadi kan Mas Satria nanya ke aku dan Mbak Sase soal pandangan kita menjadi praktikan nih. Nah, kalau misalkan dibalikin, kita tanya balik nih, itu gimana sih pandangan Mas Ivan dan Mas Satria saat menjadi praktikan gitu pas awal-awal? Boleh jawab dari Mas Satria dulu. Ya kita jadi ditanya balik nih. Siapa pandangan ya? Dia yang jawab ada yang nggak sih? Kan dia yang nanya tadi. Gimana? Kalau misalkan dari aku selama menjadi praktikan, jujur di Sutri 1 aku di semester 2 itu jadi salah satu praktikum yang bikin aku kaget gitu. Kenapa bikin kaget? Karena di semester 1 itu kan kita masih mata kuliah dasar kan. Kita nggak ada tuh yang namanya begadang-begadang, di burjo lah, ngerjain inilah. Tapi masuk semester 2 ternyata ada praktikum Sutri 1 dan ternyata semuanya berubah gitu 180 derajat. Betul, Dan betul. yang biasanya kita tidur tepat waktu 8 jam itu hilang semuanya gitu ya. Di Sutri 1 itu aku tuh bener-bener yang namanya dari malam ketemu pagi karena emang waktu itu tuh di kelasku ya terutama itu tuh outputnya itu dibedain sama kelas lain karena dari salah satu dosen ada yang minta bahwasanya output petaku itu ada 2 macam nantinya. Jadinya kita di kelas 1 ngejar semuanya dan emang waktu praktikum waktu itu semua kelas A tuh begadang semuanya dari malam sampai pagi. Kalau kita tuh base campnya biasanya tuh di Burjo Kaila. Burjo Kaila. Shout out Burjo Kaila. Burjo Kaila. Berarti yang bikin begadang itu sebenarnya karena yang 2 output itu tadi ya. Betul. Selain itu ada lagi nggak yang bikin begadang? Yang bikin begadang sih biasanya ketika kita udah selesai nih di kalkir nih, tapi ternyata kalkirnya itu kadang ada yang mengkerut, Aduh, ada yang ular, itu kan jadinya asing banget ya. beda tuh ukurannya yang udah kita skalain tadinya, tiba-tiba kok ini kok beda, lebih jadi 1 cm, lebih ini kayak, aduh itu sih yang Fatal bikin banget kita ya, Mas. kayak, ya Allah, capeknya. Capeknya. Oke, kalau untuk dari Mas Ivan sendiri gimana pandangannya? Pas selama jadi praktikan ya. Ini praktikan yang ke seluruh praktikum atau yang selinear sama PRS aja? Boleh deh yang linear sama PRS aja. Oh, jujur pertama pas jadi praktikum di Fotri 1 tuh asik sih, materinya juga baru kan. Materinya tentang kayak triangulasi lah, terus baru tahu GCP ICP juga, konsep primak dan lain-lain. Itu big appreciate juga lah buat aslepku pas Fotri 1 tuh Mbak Sharon di GDC 21. Tuh dia banyak lah ngasih insight-insight baru tentang Fotri gitu. Terus juga beliau kalau ngasih materi itu juga nangkep lah. Terus juga kalau selama asis itu juga bisa dipermudah, nggak banyak request. Beda sama pas Fotri 2 sama Indonesia 1 izin Mas Satri. Kenapa tuh? Banyak lah requestnya, cuman tapi bermanfaat lah requestnya tuh, kayak misalnya nambahin analisisnya ke arah kayak gimana, analisisnya diarahin kayak gimana, terus banyak tuntutan buat apal ini sama apal ini. Cuman itu gue sadar lah itu tujuannya baik dari Mas Satrinya juga.
Terus pas perjalanan ke Indrajaya 2 itu aslepnya masih loam. Tuh dia kelas lah dia kalau ngajar tuh nangkep, terus juga dipermudah banget lah pas Indrajaya 2 tuh pas tuh. Ya, coba kalau misalnya Indrajaya 2 tuh dapat aslepnya yang mempersulit tuh kayaknya bakal susah sih. Soalnya Indrajaya 2 teorinya banyak banget itu. Oh, terus itu kan dari pandangan Masnya tentang aslep waktu jadi praktikan nih. Kalau sama teman-teman praktikumnya gimana? Teman-teman praktikum so far oke lah. Iya. Oke aja ya Mas. So far membantu. Tapi ngolah PRS itu yang sampai begadang-begadang gitu nggak sih Mas, kayak Mas Satria tadi kan katanya sering begadang nih. Banyak banget ngolah kayak gitu tuh full begadang lah biasanya. Apalagi kayak ngolah data foto udara kan juga datanya gede tuh. Dulu ngolah di PCI, kalau enggak pas tuh ngolah di Agisoft tuh agak lama lah nunggunya juga. Sering kali juga biasanya crash for close gitu. Tuh bikin jengkel sih, males itu sih. Oke deh. Oke, itu ternyata kompleks banget ya waktu jadi praktikan dari mas-masnya. Oke, terakhir nih, kita mau tanya, di antara semua tantangan itu, apa sih momen yang paling bikin mas-mas ini merasa kalau semua pengorbanan ini tuh benar-benar ada hasilnya untuk Mas Ivan dan Mas Satria sendiri? Gitu. Mungkin bisa jawab mulai dari Mas Ivan dulu. Ya, menurutku sih dengan gue jadi aslep, gue jadi lebih banyak relasi ke adik tingkat sih. Gue jadi tahu adik tingkat gue tuh kayak gimana karakteristiknya. Terus yang merasa gue berhasil sebagai aslep itu pas selama megang praktikan, gue ngerasa praktikan gue oke lah, ini capaian pembelajarannya berhasil mencapai goalsnya. Dengan tanda kutip tuh karena pas selama ASIS itu ku terapin, aku kasih media pembelajaran gitu setiap ASIS, misal ku tes gitu atau mungkin ku perbanyak lah sesi-sesi materinya, entah di ASIS entah di online lewat chat gitu. Tuh jujur bangga sih kalau misalnya lihat praktikan juga ikut paham sama materinya, jadi sefrekuensi lah kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol sesama materi gitu. Terus sebenarnya kok alasan jujurnya mah ini Boleh Mas, alasan jujur aja nggak apa-apa. Tadi alasan itu ya. Betul. alasan jujurnya mah bentuk berhasilnya mah ini jadi inilah jadi kiblat para adik tingkat lah gitu. Oh my god, itu ada kepuasan tersendiri ya. Iya. Oke. Ya. Oke, kalau dari Mas Ivan jawabannya kan kayak gitu. Kalau Mas Satria gimana nih? Kalau dari aku sendiri, kurang lebih aku jawabannya sama kayak Mas Ivan. Kalau misalkan untuk praktikanku, melihat tolak ukurnya itu dari mereka semua yang emang udah nyelesain praktikumnya, kayak waktu tanda tangan gambar poligon kemarin contohnya. Aku ngeliat mereka tuh kayak, ternyata mereka berhasil loh nyelesain semua ini. Di balik perjuangan mereka yang begadang-begadang lah, dimulai di dom lah, di burjo lah, yang ngulang lah, yang apalah, dari semua proses itu ternyata mereka berhasil nyelesain praktikumnya. Jadi aku bangga sama mereka yang udah nyelesain, dan ikut juga happy kan, jadi terharu Ada kita. kepuasannya tersendiri. dari kepuasan sendiri terharu, kayak ternyata mereka bisa loh, mereka udah selesai loh. Jadi suatu kebanggaan tersendiri buat aku sih kayak gitu. Oke, kalau gitu luar biasa banget ya nih perspektif dari Mas Ivan dan Mas Satria. Meskipun jalan yang gak mudah, tapi banyak hal bermakna yang bisa dipetik. Setuju banget nih ya. Dan oke, buat menutup obrolan kita, mungkin kita mau dengar Mas Ivan dan Mas Satria ini bisa kasih sedikit kata-kata penyemangat nih buat para pejuang praktikum di luar sana, atau mungkin buat mereka yang nanti bercita-cita mau jadi aslep yang keren-keren banget nih kayak Mas Ivan dan Mas Satria di laboratorium nanti. Boleh dari Mas Satria dulu deh. Oke, mungkin kalau dari aku, buat kalian semua yang emang nantinya punya cita-cita buat jadi aslep ataupun hal lain, sebisa mungkin kalian kejar apa yang kalian mau selama kalian berkuliah. Karena kalau misalkan nggak di perkuliahan, di mana lagi kalian bisa ngejar ini semua. Kalau misalkan emang kalian mau sesuatu, kejarlah sesuatu itu sampai kalian dapat. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah yang namanya kalian underestimate diri kalian sendiri, dan jangan lupa
di setiap proses keberjalanan kalian itu kalian jangan lupa apresiasi diri sendiri karena kalian udah berhasil sampai sejauh ini, masa diri kalian sendiri nggak diapresiasi gitu sih. Keren banget nih kata-katanya ya. Satria ya. Aduh, malu. Kalau untuk Mas Ivan, gimana nih? Oke, jadi klip bagian ini. Jadi di sini gue pengen ngutip dari Eyang Habibie. Beliau pernah ngasih kata-kata di mana keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar, tapi keberhasilan milik orang yang senantiasa berusaha. Jadi buat teman-teman yang masih berusaha di sana, berusaha buat mencintai jurusan ini, terutama untuk yang maba, untuk yang udah semester tua, itu juga semangat lah, jangan patah semangat untuk terus berkembang diri, mengembangkan diri sendiri, menemukan jati dirinya dan berguna buat orang-orang lain gitu. Udah aja sih. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya dengerin kata-kata dari Mas Ivan dan Mas Satria tadi. Keren banget ya ternyata obrolan kita kali ini benar-benar seru banget. Banyak banget insight inspiratif soal perjalanan hidup dan pengalaman di laboratorium yang bisa kita petik. Yap, bener banget. Terima kasih juga ya buat Mas Ivan dan Mas Satria udah Makasih ya, Mas. sempetin waktunya untuk datang ke sini untuk sharing-sharing sama kita tentang tips-tipsnya di laboratorium dan juga sama audiens yang sedang menonton sekarang gitu. Benar-benar bermanfaat dan berdaging banget ya. Iya, Mbak? daging banget sih obrolan kali ini. Bener. Bulan daging ya. Yes. Oke, buat teman-teman pendengar, semoga episode Jimik kali ini bisa jadi motivasi buat kalian ke depannya ya. Ya, selalu ingat kalau pencapaian besar itu selalu datang dari konsistensi langkah-langkah kecil. Dan biar nggak ketinggalan info seluruh lainnya, pastikan kalian udah subscribe channel YouTube Generasi Undip. Sip, kalau gitu sekian dulu buat podcast hari ini. Terus pantengin episode selanjutnya dan jangan lupa buat like, komen, serta share video ini ya. Oke, jadi untuk kalian juga para audiens yang mau request untuk narasumber lain yang mau kita datengin nih ke podcast Jimik ini, boleh banget langsun komen aja di Komen-komen ya, bawah. guys. Oke, segitu aja. Bye-bye. Bye. Yeay.